اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah berkat hidayah, taufik dan inayahnya kita senantiasa dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepadanya, bil khusus tentunya salat Jumat yang kita jalankan. Maka mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Hadirin kaum muslimin, pada kesempatan yang baik ini izinkan khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan seluruh yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara faktor penentu diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa kita melandasi semua yang kita lakukan dengan ilmu. Belakangan kita melihat banyak orang yang mulai tertarik atau kembali untuk menempuhi ajaran-ajaran Islam, mempelajari ilmu-ilmu Allah. Pada sisi ini tentu kita berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada sisi yang lain kita juga dibuat miris, karena ternyata tidak sedikit dari orang-orang yang menuntut ilmu itu justru berperangai buruk. Dengan ilmu yang dikajinya, dia menjadi tidak bergaul dengan tangganya, galak kepada orang sekitarnya. Maka tentu ini jauh daripada apa yang sesungguhnya menjadi intisari daripada ilmu yang dia tuntut. Dan kalau kita lihat ternyata intisari daripada ilmu agama itu tidak lepas dari 3 akhlak yang utama. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, yang kedua adalah akhlak kepada orang lain, dan yang ketiga adalah akhlak kepada diri sendiri. Dalam satu riwayat, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan satu riwayat tentang zaman dahulu itu ada seorang laki-laki yang sudah lama menuntut ilmu. Dia pergi dari kampungnya untuk menuntut ilmu agama. Lalu kemudian ketika dia malah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kampungnya. Lalu kemudian Allah untuk datang kepada laki-laki itu. Nabi pun mendatangi seorang alim yang tidak pergi keluar lagi untuk menuntut ilmu dengan mengatakan, ya fulan, ala unabbi'uka bi'ilmil awwalin wal akhirin.
Wahai laki-laki, wahai fulan bin fulan, maukah aku ajarkan kepadamu ilmu awwalin wal akhir, yang bisa kita maknai dengan intisari daripada ilmu yang akan kau tuntut. Apa yang pertama? Kata beliau, kata sang Nabi kepada sang laki-laki penuntut ilmu tadi, yang pertama adalah khafillah fi sirri wal alaniyah. Takutlah engkau kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Ini adalah intisari yang pertama. Maka buat apa kemudian seseorang menuntut ilmu yang banyak tapi tidak menambah rasa takutnya kepada Allah? Maka tentu akan sangat disayangkan. Oleh karenanya kemudian salah satu tolok ukur bertambahnya ilmu kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah semakin takutnya kita kepada Allah. Akan tetapi tentu kalau untuk melakukan sesuatu yang sifatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian, di tengah banyak orang yang mengenal, di tengah banyak orang yang melihat kita, relatif mudah. Tapi apa yang akan terjadi ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihat, atau kita ada di keramaian tapi tak satu pun orang mengenal kita? Masihkah kita takut kepada Allah? Atau kemudian sontak kita berani bermaksiat kepada Allah karena menurut kita tidak ada yang tahu, padahal sungguh malaikat tidak pernah meninggalkan kita. Raqib dan Atid tetap mencatat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Maka sungguh ujian sebenarnya daripada ilmu kita adalah seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah tidak ada orang yang melihat atau tidak ada satupun orang yang mengenal kita. Lalu kemudian yang kedua, sang Nabi juga mengatakan bagian daripada intisari ilmu itu adalah wa amsik lisanaka 'anil nas la tadhkurhum illa bil khair. Tahan lidahmu, kendalikan lidahmu dari membicarakan keburukan manusia. Jangan kau menyebut mereka kecuali yang baik-baik saja. Akan tetapi sungguh sebaliknya, yang nikmat kita bicarakan justru adalah aib orang lain. Yang asyik sekali kita ngobrol, bisa berjam-jam kita ngobrol dengan lawan bicara kita. Apa yang dibicarakan? Aib dan cacat celah orang lain. Berghibah kita, padahal kita tahu dosa ghibah itu sangat besar, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang menjadi objek pembicaraan kita memaafkan apa yang kita lakukan. Satu ketika bahkan kalau untuk levelan orang awam seperti kita mungkin tidak ada teguran. Tapi kalau untuk sekali berulama, jangankan ia membicarakan keburukan orang lain, bahkan ia hanya berkata dalam hatinya saja tentang keburukan orang lain, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang berjalan. Lalu kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang gagah, berpakaian bagus, rapi. Lalu kemudian beliau berkata dalam hatinya, alangkah gagahnya laki-laki itu. Tapi ketika ia berpapasan dengan seseorang, ia menadahkan tangannya, minta bantuan, meminta-minta. Lalu kata Syekh Junaid dalam hatinya, sayang sekali orang ini, gagah-gagah, tapi senangnya minta-minta. Na'udzubillah. Dalam hati tidak diucapkan. Apa yang terjadi? Malamnya begitu beliau tidur, beliau bermimpi datang ke satu tempat, lalu kemudian dipersilahkan untuk makan. Maka ketika tutut saji dibuka, beliau terkejut luar biasa, karena ternyata yang ada dalam tutut saji itu adalah seonggok daging yang busuk. Lalu kemudian begitu beliau menengok ke arah kepalanya, kepala itu adalah wajah laki-laki yang tadi beliau temui. Terkejut beliau, menangis beliau, minta ampun beliau kepada Allah. Lalu besoknya beliau mencari-cari di mana laki-laki itu. Kemudian setelah ketemu, beliau minta maaf. Bayangkan, sekedar dalam hati. Maka apatah lagi kita yang berasik masyuk dengan membicarakan cacat celah orang lain, apa yang akan terjadi kepada kita di akhir
akhirat nanti. Na'udzubillah. Maka jagalah lisan kita, dan ini adalah intisari daripada ini. Lalu demikian tidak kalah pentingnya dengan hal yang ketiga, yang merupakan bagian daripada akhlak kepada diri kita sendiri. Apa kata sang Nabi? Waqdur khubzaka alladhi ta'kuluh hatta yakuna minal halal. Perhatikan makanan yang engkau konsumsi sehingga tidak engkau makan kecuali ia adalah sesuatu yang halal saja. Benda atau makanan yang secara ainiyah memang halal, atau benda yang halal yang kita beli dari uang yang halal, yang kita peroleh dari usaha yang juga halal, itu sajalah yang kita makan. Jangan yang lain. Jangan lalu kemudian karena himpitan ekonomi yang susah, mencari pekerjaan yang susah, mencari uang yang susah, lalu kemudian kita berpikir, wah sekarang mah jangankan yang halal, yang haram saja susah, maka mumpung ada ambil saja. Berapa banyak orang yang berprinsip seperti ini. Lalu kemudian uang yang syubhat dan uang yang haram itu dia bawa pulang, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anaknya. Maka kemudian ketika istrinya menjadi istri yang tidak salihah, istri yang salihah, anaknya tidak menjadi anak yang berbakti, justru anak yang durhaka. Dia bingung, dia pusing. Lalu kemudian datang kepada orang alim dengan mengatakan, wahai Ustaz, tolong saya, kenapa anak saya begini, kenapa istri saya begitu, apa salah saya? Padahal salahnya banyak, dosanya banyak. Ia memberikan uang, harta, makanan, minuman dari sumber yang tidak halal, dan itu adalah sumber penyakit baik untuk badan maupun untuk ruh kita. Maka lalu kemudian si pemuda yang tadinya berniat, orang tadi yang tadinya berniat pergi kembali untuk menuntut ilmu, dia pun menggagalkan rencananya dan tetap berada di kampungnya untuk memberikan peringatan dan kabar gembira kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, tuntutlah ilmu, kuasai ilmu agama sepanjang hayat kita, tapi jangan lupakan adab dan akhlak kita, karena sungguh itulah intisari daripada segala ilmu yang kita tuntut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melakukan apa yang diwasiatkan oleh sang Nabi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal